Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu distribusi peluang kontinu, yaitu distribusi eksponensial. Distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan waktu tunggu hingga terjadinya suatu peristiwa. Pada presentasi ini, kami juga akan membahas penerapan distribusi eksponensial melalui studi kasus waktu antar kedatangan kendaraan di gerbang otomatis. Di sini kita perkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Zafran Kiseswara. Kemudian saya Gusti Armadana. Saya Ahmad Fadila. Oke, di sini langsung saja kita akan masuk ke pembahasan pertama. Apa itu distribusi eksponensial? Yang pertama, distribusi peluang kontinu memodelkan waktu tunggu hingga kejadian terjadi dan memiliki satu parameter lambda, yaitu laju kejadian. Penjelasannya, distribusi eksponensial merupakan distribusi peluang kontinu yang digunakan untuk menggambarkan waktu yang dibutuhkan hingga suatu kejadian terjadi pertama kali. Distribusi ini tidak menghitung jumlah kejadian, melainkan lamanya waktu untuk menunggu sampai kejadian tersebut terjadi. Oleh karena itu, distribusi eksponensial sangat cocok digunakan pada permasalahan yang berkaitan dengan waktu tunggu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ganda. Selanjutnya, itu alasan menggunakan distribusi eksponensial. Yang pertama yaitu memodelkan waktu hingga kejadian pertama. Kedua, dapat digunakan dalam sistem nyata. Yang terakhir, sederhana namun aplikatif. Distribusi eksponensial memiliki satu parameter utama, yaitu lambda atau laju kejadian. Parameter ini menunjukkan seberapa sering suatu kejadian di dalam satu satuan waktu. Semakin besar nilai lambda, maka semakin kecil waktu tunggu yang diharapkan hingga kejadian tersebut terjadi. Gitu ya. Rumus dasar. Jadi pada rumus dasar sendiri, distribusi eksponensial memiliki dua rumus utama. Rumus pertama adalah fungsi kepadatan peluang yang menggambarkan sebaran peluang waktu tunggu. Rumus kedua adalah fungsi distribusi kumulatif yang menyatakan peluang bahwa suatu kejadian telah terjadi sebelum atau tepat pada waktu tertentu. Kedua rumus ini menjadi dasar dalam perhitungan peluang pada distribusi eksponensial. Selanjutnya, nilai harapan dan variansi. Nilai harapan atau mean menyatakan rata-rata waktu tunggu hingga kejadian terjadi. Pada distribusi eksponensial, nilai harapan bergantung langsung pada parameter lambda. Variansi menunjukkan seberapa besar penyebaran waktu tunggu terhadap nilai rata-ratanya. Kedua ukuran ini penting untuk memahami karakteristik data waktu tunggu. Selanjutnya, sifat numerus atau tidak dipengaruhi waktu sebelumnya. Artinya, salah satu sifat khusus distribusi eksponensial adalah sifat memoryless. Sifat ini menyatakan bahwa peluang menunggu lebih lama tidak dipengaruhi oleh lamanya waktu yang telah berlalu sebelumnya. Artinya, distribusi eksponensial tidak memiliki ingatan terhadap masa lalu, sehingga sangat sesuai untuk memodelkan kejadian yang bersifat acak dan independen. Jadi kasus yang pertama yaitu gerbang tol otomatis. Waktu antar kedatangan kendaraan bersifat acak dan independen. Jadi kasus yang digunakan dalam pembahasan ini adalah waktu antar kedatangan kendaraan di gerbang tol otomatis. Kedatangan kendaraan diasumsikan bersifat acak dan tidak saling bergantung satu sama lain, sehingga sesuai untuk dimodelkan menggunakan distribusi eksponensial. Selanjutnya, pengubah acak dan parameter. Pada studi kasus ini, pengubah acak X didefinisikan sebagai waktu antar kedatangan kendaraan yang diukur dalam satuan detik berdasarkan hasil pengamatan. Rata-rata waktu antar kedatangan kendaraan adalah 30 detik, sehingga nilai parameter lambda dapat ditentukan berdasarkan nilai rata-rata tersebut.
Jat, suara lu, Jat. Oke, yang berikutnya adalah perhitungan peluang. Pada bagian ini dilakukan perhitungan peluang bahwa waktu antar kedatangan kendaraan lebih dari 60 detik dengan menggunakan rumus distribusi eksponensial dan nilai parameter yang telah ditentukan. Diperoleh peluang sekitar 13,53%. Hasil ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut jarang terjadi namun tetap memungkinkan. Kita yang pertama tentukan permasalahan terlebih dahulu. Masalah berkaitan dengan waktu tunggu, yaitu waktu antar kedatangan kendaraan di gerbang tol. Yang berikutnya, definisikan perubahan acak. Misalnya, X sama dengan waktu antar kedatangan detik atau bersifat kontinu. Yang berikutnya, tentukan distribusi karena memodelkan waktu hingga kejadian berikutnya gunakan distribusi eksponensial. Lalu berikutnya, tentukan parameter. Ketahui rata-rata nilai 30 detik hingga lambda sama dengan 1/30. Yang berikutnya, tentukan peluang yang dicari. Ditanyakan peluang waktu lebih dari 60 detik, maka Px lebih dari 60 detik. Gunakan rumus Px lebih dari X sama dengan E pangkat min lambda X. Substitusikan dan hitung Px lebih besar 60 sama dengan E pangkat min 1/30 dikali 60 sama dengan E pangkat min 2 sama dengan 0,1353. Interpretasinya, peluang waktu antar kedatangan kendaraan lebih dari 60 detik adalah 13,53%. Maka nilai harapan dan variansinya adalah Px sama dengan 1 per lambda, var X sama dengan 1 per lambda pangkat 2. Oke, selanjutnya buat interpretasi hasilnya. Pertama, peluangnya relatif kecil, sistem masih berjalan normal, waktu tunggu bersifat acak. Dan penjelasannya, nilai peluang yang relatif kecil menunjukkan bahwa kejadian menunggu lebih dari 60 detik jarang terjadi, namun tetap memungkinkan karena sifat acak dari sistem. Oke, kesimpulannya adalah dari pembahasan yang dilakukan, distribusi eksponensial terbukti sesuai untuk memodelkan waktu tunggu, dan dapat digunakan untuk analisis probabilistik secara sistematis. Distribusi eksponensial cocok untuk waktu tunggu, memiliki sifat memoryless, dan dapat menghitung peluang, mean, dan variansi. Oke, Pak, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai distribusi eksponensial. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.